Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu kembali adik-adik dalam podcast bersama Kang Abu Asad. Di kesempatan sore hari ini juga kita akan kedatangan teman-teman kita yang menjadi tamu undangan di acara podcast ini. Siapa mereka? Dua teman adik-adik, insya Allah. Yang pertama ini adik-adik, teman adik-adik yang punya hobi menggambar dan membaca. Dan juga adik-adik punya cita-citanya luar biasa, ingin memiliki bisnis internasional. Wah, menarik sekali adik-adik. Kira-kira bisnisnya apa ya yang akan dicita-citakan tersebut? Dan makanan favoritnya kebuli. Wah, sama dong dengan Kak Abu Asad. Tapi adik-adik semuanya, kita sambut dulu teman kita ini. Kang aja sapa, yaitu adalah namanya siapa adik-adik? Namanya adalah Fatih. Fatih Emeraldi Fajrianto. Panggilannya Fatih. Mana Fatih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatih. Waalaikumsalam Kak. Masya Allah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya baik-baik saja Kak. Alhamdulillah dong ucapannya. Alhamdulillah. Iya, adik-adik, Kak Buas ingatkan sama adik-adik semuanya, kalau misalnya kita ditanya oleh seseorang tentang kabar kita, maka jawabannya adalah kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Fatih punya cita-cita memiliki bisnis internasional. Kira-kira cita-citanya bisnis apa ya? Pembuat mobil gitu loh, Kang Abu Asad. Atau enggak, aku juga mau jadi mengekspor fosil-fosil paleontologi ya. Itu juga ke seluruh ke museum-museum di dunia dan museumnya membelinya gitu loh. Jualan mobil. Karena adikku ingin menjadi desainer mobil dan teknisinya. Jadi aku jadi pemiliknya saja. Oh gitu, Masya Allah. Jadi desainernya adiknya dan Fatih yang menjadi ininya ya, menjadi yang memasarkannya ya, perusahaannya deh ya. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan cita-citanya Fatih bisa terwujud ya. Dan tentunya adik-adik ya, semua kita punya cita-cita yang memang harus yang tinggi. Walaupun nanti pada akhirnya hanya Allah yang menentukan ya Fatih ya, kita mau jadi apa. Tapi yang jelas kita harus punya cita-cita terlebih dahulu. Cita-cita kita apa? Masya Allah, luar biasa. Kenapa suka dengan kebuli Fatih? Soalnya rasanya tuh gurih gitu, rempah-rempahnya emang enak gitu. Enakan mana sama enakan mana sama nasi Padang? Sama-sama aja sih, tapi soalnya kalau makanan favorit tuh aku ada banyak. Gitu. Cuma salah satunya itu kali ya, selain kebuli pizza ya. Masya Allah. Fatih, kamu mau tanya nih, Fatih sudah kenal dengan Rasulullah belum? The last prophet yang kita bahas dari 2 pekan yang sudah lewat itu? Sudah. Jelaskan sama Kak Abu Asad. Rasulullah itu nabi yang terakhir. Tapi kemarin ya, akhir-akhirnya itu aku agak ada sedikit pertengkaran gitu sama adikku. Jadi aku nggak terlalu nyimak dikit. Habis itu yang minggu lalunya lagi, itu aku emang lagi ujian akhir, ujian final gitu. Emang bertengkar masalah apa? Apa? Bertengkar masalah apa sama adiknya? Pokoknya rahasia dah. Dan ya kalau Nabi Muhammad yang aku tahu dia itu dilahirkan oleh ibu bernama Siti Aminah dan ayahnya Abdullah yang sudah meninggal saat Nabi Muhammad SAW sedang di dalam kandungan. Kakek Nabi Muhammad SAW itu merupakan Abdul Muthalib.
Tapi Namanya beberapa informasi, Nabi Muhammad SAW itu Sallallahu alaihi berasal wasallam. dari suku Bani Hashim deh kalau nggak salah. Habis itu dia keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Fatih tahu tidak, di zamannya beliau ini semua kerusakan terjadi, Fatih. Di antaranya Iya. perjudian Yang di Persia. ada di mana-mana ya. Kemudian minuman keras yaitu arak berjual di mana-mana ya adik-adik. Dan yang paling parahnya juga adik-adik di masa Tahun itu. gajah. Iya, tahun gajah. Dan di masa itu juga pada zaman itu manusia atau seorang orang tua atau seorang ayah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena sebagian mereka nih adik-adik kalau punya anak perempuan itu sebagai hal yang memalukan. Jadi seakan-akan kalau punya anak perempuan ini jadi hal yang memalukan. Akhirnya mereka sebagian suku ya, nggak semuanya. Sebagian suku ada yang begitu kentalnya dengan seperti itu. Ya, mereka mengubur hidup anak perempuannya karena untuk menutupi rasa malu. Ini benar-benar kerusakan yang luar biasa, Fatih ya, tuh adik-adik. Tapi juga ada sisi baiknya di zaman itu, adik-adik. Apa adik-adik? Di zaman tersebut di bangsa Arab mereka terkenal sangat jujur dan mereka juga orang yang jujur dalam bicara. Jadi adik-adik hampir sebagian besar itu bangsa Arab itu orang yang jujur-jujur. Makanya ketika mereka menyebut Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling jujur, ini menunjukkan bahwasanya adik-adik the last prophet kita ini benar-benar jujurnya luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang Arab di sana kejujuran itu udah menjadi seperti hal yang biasa. Tapi ketika mereka melihat Rasulullah orang yang paling jujur, mereka sangat mengaguminya sehingga kemudian memberikan gelar kepada Rasulullah sebagai gelar Al-Amin. Sebelum Rasulullah jadi seorang nabi, sudah dapat gelar itu adik-adik ya. Luar biasa kan adik-adik. Nah, dan juga adik-adik, kebaikan sebagian mereka ini adalah mereka menjamu tamu. Kalau ada tamu yang datang, mereka layani dengan baik, gitu adik-adik. Dan mereka punya keberanian. Ini juga termasuk bagian sisi positifnya adik-adik dari bangsa yang pada zaman itu adik-adik. Sisi positifnya mereka orang yang punya keberanian yang luar biasa. Tadi apa adik-adik? Mereka jujur dalam bicara, mereka punya keberanian yang luar biasa. Dan juga mereka adik-adik menghormati tanah haram. Dan kebiasaan mereka yang lain apa adik-adik? Mereka suka membersihkan mulut dengan bersiwak. Nah adik-adik suka gosok gigi nggak nih? Fatih suka gosok gigi nggak? Hah? Oke. Tadi pagi lupa. Tapi kalau malam mau tidur gosok gigi nggak? Kemarin malam lupa juga. Berarti udah 2 kali gosok gigi dong, pagi sama malam. Nah, Bau pagi dong. kemarin juga iya. Bau dong berarti kalau gitu. Tutup mulut kan? Tapi untung aja sekarang lagi lockdown. Alhamdulillah lagi Iya, lockdown. jadi kita nggak berinteraksi gitu sama orang. Dan kalau pakai masker pun baunya nggak bakal itu. Paling baunya cuma ke masker bagian dalam. Iya. Nah, Fatih, ya. Ya. Tadi kemarin Fatih percaya gak dengan peristiwa dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh iya iya. Nah, gimana? Sama malaikat Jibril sama satu lagi itu. Dibelah. Percaya gak? Ya percaya lah. Kalau udah disebut. Percaya dari mana percayanya? Karena emang udah ada di hadis gitu loh. Bagaimana bunyi hadisnya? Tahu gak bunyi hadisnya? Lupa. Iya, kita harus mempercayainya adik-adik. Karena ada sebagian orang-orang Islam yang mungkin lemah ilmunya, kurang ilmunya, mereka nggak percaya dengan peristiwa syakus sadar ini adik-adik. Itu pembelahan dada. Ya, syakus sadar. Dari mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW benar-benar dibelah dadanya? Dia perkataannya Anas bin Malik adik-adik. Sebagaimana kata Anas bin Malik, qala Anas ya. Anas pernah berkata, waqad kuntu ara'i atharu dzalikal mikhyati fi sadrihi. Kata Anas bin Malik adik-adik bahwasannya saya pernah diperlihatkan ya, bekas jahitan di dadanya. Jadi adik-adik ada bekas jahitannya, tapi nggak tahu bekas jahitannya seperti apa. Tentunya tidak sama dengan bekas jahitannya orang-orang yang sedang operasi, kayak para dokter yang mengoperasikan ada bekas jahitan atau beda. Tapi di situ kata Anas melihat bekasnya ada. Dan bentuknya seperti apa? Apakah sama dengan bekas jahitan orang-orang yang operasi pada zaman sekarang? Tentunya tidak sama. Nah, Fatih, ketika Rasulullah SAW kemarin terakhir peristiwanya pembelahan dada. Ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya,
kemudian sampailah kemudian adik-adik apa yang terjadi? Halimah, siapa Halimah itu? Halimah siapa? Fatih. Ibu Rasulullah. Halimah, Ibu susu maksudnya, ibu susu. Ibu susu. Halimah itu Sa'diyah adalah ibu persusuannya Rasulullah SAW. Ketika Halimah mendengar Rasulullah SAW dibelah dadanya, ketakutan, takut nanti terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Akhirnya Halimah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Nah, adik-adik, ya. Dan Fatih tahu nggak sampai usia berapa Rasulullah dirawat sama Abdul Muthalib? Usia 6 sampai 8. Berapa tahun? 2 tahun. Soalnya pada saat Rasulullah atau 12 tahun ya. Kayaknya 8 tahun. Pada saat 8 tahun Abdul Muthalib meninggal. Betul, Masya Allah. Berarti sudah membaca kisah ini, Masya Allah. Usia 8 tahun. Jadi adik-adik hanya 2 tahun Rasulullah SAW bersama dengan kakeknya Abdul Muthalib. Yaitu pada usia 8 tahun kakeknya beliau Abdul Muthalib meninggal. Fatih, terima kasih banyak sudah menemani Kak Abu Asad di sore hari ini. Hari ini Kak Abu Asad akan mengajak teman yang lain ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita dan nanti insya Allah kita bertemu kembali. Fatih, semoga cita-citanya bisa terwujud menjadi bisnis internasional. Nanti ajak-ajak Kak Abu Asad ya bisnisnya. Iyalah. Apalagi nanti nyari fosil nanti kalau buat jadi hobi nanti aku ajak Kak Abu Asad. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum buat Fatih. Waalaikumsalam Kak Abu Asad.